wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La Allah
Allahu Akbar walillahil hamd. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yahdlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah sekalian, para jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan perkenannya jualah sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan, diberi kemampuan, diberi iman dan diringankan langkah kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka menunaikan salah satu sunnah muakkadah dari Rasulullah SAW, yaitu salat Idul Adha berjamaah. Selamat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia pilihan yang namanya terpuji dan dipuja oleh Tuhan dan disegani oleh musuh-musuhnya, yaitu baginda Muhammad SAW. Sebelum sholat Id dimulai, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan sebagai berikut. Satu, mengenai pembangunan Masjid Fajar Baitullah. Jadi sejak awal dimulai pembangunan telah terkumpul dana sebesar 812.700.000 rupiah. Jadi sejak awal pengumpulan dana sudah terkumpul dana sekian. Sedangkan yang sudah digunakan sebesar 653.225.000 rupiah. Itu digunakan untuk pembangunan bagian belakang, yaitu toilet dan tempat duduk. Jadi kalau kita kalkulasi bahwa progres kemajuan pekerjaan sampai saat ini kurang lebih 30%. Jadi kita masih membutuhkan dana sekitar 70% untuk menyelesaikan rencana pembangunan masjid kita. Oleh karena itu diharapkan partisipasi bapak-bapak sekalian jemaah Masjid Fajar Baitullah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Selanjutnya mengenai laporan pelaksanaan kurban. Bapak-bapak sekalian, Idul Adha adalah salah satu bulan yang istimewa bagi kaum muslimin, serta di dalamnya syarat peristiwa kebenaran di antara yang benar-benar dan penuh makna adalah peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan penuh ketaatan kepada Allah untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Dan ini adalah merupakan ujian bagi seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang akhirnya Ismail kecil diganti kedudukannya dengan seekor domba atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa kemudian
kita disebut Idul Kurban. Karenanya dalam rangka mengikuti jejak ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengisi hari raya Idul Kurban 1444 Hijriah, panitia berusaha terus mengingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat serta masyarakat Islam untuk memanfaatkan momentum ini dengan bersama-sama melaksanakan kurban binatang ternak berupa sapi atau kambing, mengikuti ketaatan dan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan itu, alhamdulillah pada kesempatan ini panitia kegiatan Idul Kurban Masjid Fajar Baitullah 1446 mendapatkan kepercayaan jamaah menitipkan hewan kurbannya untuk dikelola, yaitu 1 sapi sebanyak 11 ekor dan kambing sebanyak 30 ekor sampai saat ini. Mudah-mudahan setelah sholat nanti masih ada tambahan. Kesemua titipan hewan kurban ini akan disembelih pada hari ini, Jumat tanggal 6 Juli 2025 setelah sholat Idul Adha. Untuk itu panitia telah menyiapkan kurang lebih 1.300 kantong atau bingkisan yang akan diberikan kepada jemaah warga kompleks dan sekitarnya. Melalui mimbar ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jemaah Masjid Fajar Baitullah yang telah menitipkan hewan kurbannya dan membantu mensukseskan kegiatan kurban, dan semoga dapat mengantarkan kita memperoleh penyegaran iman dan ketakwaan serta berbagi kepada sesama. Keikutsertaan jamaah sekalian berkurban di Masjid Fajar Baitullah berarti Bapak Ibu telah turut serta memakmurkan Masjid Fajar Baitullah. Semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan seorang yang memakmurkan masjid disebutkan dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam namanya pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 7 golongan itu adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Laki-laki ini memiliki hubungan yang kuat dengan masjid sebagai tempat ibadah dan tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia hadir di masjid tidak hanya untuk sholat, tapi juga mengikuti kegiatan keagamaan, meningkatkan pemahaman agamanya, dan ikut serta memakmurkan masjid. Selanjutnya, jadi berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, penyembelihan hewan kurban tahun ini menggunakan jasa tukang jaga yang profesional, syar'i dan profesional, dengan harapan tidak terlalu merepotkan jamaah yang rata-rata sudah memasuki masa pensiun, jadi tenaganya tidak sekuat dulu lagi, dan lebih efektifnya pengelolaan energi kurban. Maka untuk tahun ini digunakan jasa tukang jaga. Kemudian selanjutnya, petugas sholat Idul Adha pada hari ini, Imam Bapak Ustaz Aminul Fikri, Khotib Ustaz Muhammad Mudawir, Bilal Ustaz Abdul Latif. Kemudian selanjutnya diumumkan juga kepada para calon pekorban, setelah selesainya sholat Id, dimohon untuk tinggal sejenak untuk kita serah terima hewan kurban. Ada ijab kabul antara pekorban dan nanti tukang jaga, tentu melalui dengan panitia kurban. Oleh karena itu diharapkan kepada para calon pekorban untuk tinggal sejenak setelah selesai sholat Idul Adha. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وزيهم على معين الدين انت خير الناصرين الودود كريم التواب الرحيم. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillah arsala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jami'il insi wal jin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan antahiruha yaumil mahsyar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa nahar wa hajja wa tamam wa qafa bi arafatil wal mahsyar nabiyina Muhammadin wa rasuluh lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin wal syuhadatul mukminin rahimakumullah. Sidang jamaah salat Id Masjid Jamil Fajrullah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah taala. Puja dan puji syukur marilah tiada henti-hentinya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan izinnya kita dapat memanggilannya dari sholat Idul Adha di Masjid Jamil Fajrullah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tidak lupa kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabi yang insyaallah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ilaham. Masyarul muslimin, pada hari ini 10 Dzulhijjah bertepatan dengan tahun 1446 Hijriah. Kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dengan waktu dan kondisi masing-masing, mulai sejak terbenamnya matahari kemarin sampai dengan hari tasyrik tidak henti-hentinya mengubarkan takbir mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehari sebelumnya 9 Dzulhijjah di padang Arafah, para tamu-tamu Allah dari seluruh penjuru dunia tanpa membedakan suku, ras, dan kedudukan maupun kekayaan mereka, semuanya berpakaian serba putih untuk wukuf di Arafah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengabdian diri kepadanya dengan bertakbir. Masyarul muslimin wa syuhadatul mukminin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, pertama khatib berwasiat bagi khatib sendiri dan para jamaah
Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan tauhid kita kepada Allah, satu-satunya jalan agar kita senantiasa tetap diberkahi dan senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 10 Dzulhijjah kita beringati dengan sholat Idul Adha. Ada 2 makna yang terkandung di dalam. Yang pertama, ibadah kurban, dan yang kedua adalah ibadah haji. Namun pada mimbar pagi hari ini saya tidak membahas tentang 2 hal itu, akan tetapi membahas tentang peran Nabi Ibrahim yang melalui beliau Allah mensyariatkan ibadah kurban dan haji kepada umat-umat berikutnya, umat muslim. Masyaallah muslimin dan sunnatul mu'minin rahimakumullah. Izinkanlah pada pagi hari ini saya ingin mengupas tentang hal-hal yang berkaitan dengan harapan dan doa Nabi Ibrahim sebelum pelaksanaan disyariatkanlah syariat kurban haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Yang pertama, harapan untuk dirinya sendiri. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 35 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an ta'budul asnam. Yang terjemahnya kurang lebih, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, maka maksudnya negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada penyembah berhala-berhala. Masyaallah muslimin, berkaitan dengan hal ini, salah seorang mufassir saya ditutup dalam sebuah tafsirnya, beliau menafsirkan bahwa doa ini menunjukkan adanya kenikmatan khusus yang telah diperoleh Nabi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dikeluarkannya hati dan suasana spiritualis dari kegelapan kepada harapan cahaya yang terang benderang, yakni muara ilahi, imanan dan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah iman dan tauhid merupakan fondasi pokok dasar daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah dalam sebuah firman-Nya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya beribadah kepada-Ku. Masyaallah muslimin, selanjutnya beliau menyebutkan bahwa ibadah ini adalah salah satu wujud daripada iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, di samping itu Ibrahim juga berharap agar dirinya senantiasa mendapatkan ilmu dan hikmah, dan berharap dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang besar. Masyaallah muslimin, yang menjadi tutur kata kita yang baik adalah kepada generasi kemudian. Apa yang akan kita tinggalkan nanti menjadi percakapan orang di kemudian hari setelah kita tiada. Kalaulah kita disebutkan dan terus disebutkan kebaikan kita, insya Allah
di dalam menambah keberkahan kita di hari nanti. Namun sebaliknya, bila mana orang sering menyebutkan kejelekan-kejelekan kita, itu bertanda bahwa semakin jauh keberkahan dan rahmat Allah itu pada kita. Bila mana kita telah meninggalkan ini. Untuk itulah maka fondasi pokok yang diinginkan ibadah dengan dari iman dan takwa serta orang-orang yang soleh. Hal ini terkandung dalam firman Allah surat As-Surah 83 dan sampai 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min ahli jannatin na'im wa qul abi innahu kana minadh dhalin wa la tuzini yawma yub'atsun. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang tercatat sebagai ahli atau warisan mewarisi kenikmatan surga. Dan ampunilah bapakku, karena sungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat, dan janganlah engkau hinakan aku di hari engkau bangkitkan. Masyaallah muslimin, kita tahu siapakah Nabi Ibrahim. Beliau adalah salah satu dari ulul azmi, 9 nabi yang terpilih karena ketakwaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Namun beliau senantiasa berdoa untuk menjadi orang saleh. Beliau berdoa untuk senantiasa dapat dituturkan atau disebutkan dengan kebaikan-kebaikan yang kemudian hari. Masyaallah muslimin, bagaimana dengan kita? Berapa kali dan berapa banyak kita berdoa kepada Allah untuk senantiasa menjadi orang yang soleh, untuk dijadikan berita atau tutur kata yang baik di kemudian hari kita setelah kita berada di sekitar. Ini barangkali sebuah support dan maksud aliran kita untuk senantiasa tidak tidak kita kelihatan iman dan Allah kita dan berharap menjadi hamba-hamba yang soleh kepada Allah SWT. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian harapan yang kedua, yakni beliau berharap agar keluarganya senantiasa dijadikan keluarga atau penerus generasi yang senantiasa berpegang pada tauhid, kepada keesaan Allah, dan senantiasa berbakti kepada wa qala Ibrahim nabi azara atatahidu asnaman ayat inni arada wa qawmaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan? Sungguhnya aku melihat kamu dan kamu dalam kesalahan yang masyarakat muslimin. Itu salah satu daripada peringatan Ibrahim kepada bapaknya yang dikenal sebagai pembuat patung-patung di zaman Raja Namrud. Kemudian harapan beliau berikutnya adalah untuk keluarga anak-anaknya, anak dari anak yang soleh,
berakhlakul karimah. Tertuang dalam As-Saff ayat 100-2. Rabbi ja'al habli minas sholihin abasharna bi ghulamin halim walamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada usia berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku telah menyembelih. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, anak tersebut menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah Allah akan menempatkanmu termasuk orang-orang yang sabar." Baik saudara muslimin, di samping itu sudah terlihat bahwa bagaimana jawaban anak yang soleh kepada bapaknya, bila mana itu hakikat semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu Nabi Ibrahim juga berdoa khusus untuk anak-anaknya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana yuqimus shalah waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samawati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tiada mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah maksudnya, yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikianlah itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan memberi rizkilah kepada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimahullah. Kemudian yang ketiga, harapan yang ketiga adalah tantangan Ibrahim untuk masyarakat. Ini tertuang dalam firman Allah surat Al-Baqarah 129. Asbihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah serta mensucikan. Sungguhnya Akulah yang Maha Perkasa dari Maha Bijaksana. Para saudara muslimin, itulah barangkali salah satu harapan Ibrahim kepada masyarakat sekeliling. Mohon kepada Allah kiranya senantiasa masyarakat di sekelilingnya mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah melalui utusnya seorang Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan harapan yang keempat adalah harapan Ibrahim untuk negara dan bangsa. Tertuang dalam Al-Baqarah 126. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala man kafara fa matuhu qalilan thumma amruhu ila al-nar wa bisal masir. Ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.
Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan, sementara kemudian aku paksa dia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-seburuk tempat tinggal bagi mereka. Baik saudara muslimin, dari keempat harapan Ibrahim kita mencoba untuk menelaah apa sejatinya yang ada di sekeliling kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi, memberikan kenikmatan kepada kita, tanah yang makmur dan subur, rezeki yang lancar. Namun kita miris, kadang-kala seringkali penyelewengan wewenang, kenayangan amanah di sana sini perlu kita seringkali. Oleh karenanya patut kita merefresh kembali apa yang harapan Ibrahim tadi. Senantiasa berdoa kepada Allah agar dijadikanlah hamba-hamba yang soleh, yang dengannya adalah iman dan tauhid kepada Allah kuat sebagai pijakan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan kita masing-masing sesuai dengan tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Baik saudara muslimin, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diminta oleh Abu Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ala tastakbirni. Qala qadra biyadi ala ini summa qala, ya Abu Dzar, innaka dhaifun wa innaha amanatun bainaha yaumil qiyamah wa nadamatun bila man hadha bihaqiha adzalati alaihi fiha. Dari Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberiku jabatan? Maka Rasulullah SAW menepuk tangannya pada pundak. Hai Abu Dzar, sungguhnya aku tahu nih bahwa engkau ini lemah, sedangkan jabatan adalah amanah. Saya berdoa, sedangkan jabatan adalah amanah, dan jabatan itu akan menjadi hina serta penyesalan di hari kiamat bila mana engkau tidak bisa melaksanakan amanah sebaik. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bihi hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu innahu wasabul basir. Aqulu qawla hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya nas usikum wa nafsi bittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lahu anna Allah amara bi nafsihi وسنى بالملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفعنا الغداء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكرات
والسيوف والمقتيبة والشدائد والرحال والفتن ما ظهر منها ما بطن من إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين والمسافرين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم تعيش جيش إسرائيل في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوا من فضله يزدكم ورحمة الله أكبر. أكبر. السلام عليكم ورحمة الله Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu, para korban yang saya hormati, pagi hari ini kita sebelum pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang telah Bapak Ibu serahkan ke panitia, terlebih dahulu kita akan adakan acara serah terima atau ucap kubul penyerahan hewan kurban dari Bapak Ibu sekalian kepada panitia yang dalam hal ini akan diwakili oleh koordinator bidang pemotongan hewan kurban Bapak Ustaz Latif. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada setiap hewan kurban ada hak atau jatah daripada Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti setiap pekurban akan mendapatkan jatah daging sebagai pekurban. Kemudian juga di samping itu ada hak atau ada bagian dari tubuh hewan kurban yang akan kita mohonkan keikhlasan daripada Bapak Ibu sekalian selaku korban untuk kita gunakan, untuk kita infakkan kepada kaum duafa dan juga pada panitia sebagai pengelola. Jadi nanti di samping di samping hewan kurban itu Bapak Ibu menerima hak sebagai pekurban, dimohon juga ada sebagian daging kurban untuk dihadiahkan kepada
panitia atau pekerja yang melaksanakan pengelolaan hewan kurban, dan juga kulitnya mohon diikhlaskan nanti di dalam ijab kabul juga untuk diinfakkan untuk keperluan kaum duafa dan juga keperluan pengelolaan hewan kurban oleh panitia. Demikian pengantar kami. Untuk selanjutnya sebagai wakil dari para kurban, nanti mohon keikhlasan Bapak sekalian, jadi tidak seluruh pekurban menyerahkan satu-satu, jadi nanti diwakili oleh Bapak Abdul Muiz untuk sebagai wakil dari para kurban, kemudian diserahkan dengan ijab kabul kepada koordinator pemotongan hewan kurban Bapak Ustaz Abdul Latif. Untuk itu setelah ini langsung kita tutup dengan doa. Dipersilakan kepada Bapak Abdul Muiz. Terima kasih Pak Ketua DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, saya ingin bicara kepada Bapak sebagai Ketua Panitia. Dalam rapat-rapat yang kita selenggarakan sebelum ini, untuk para pekorban, untuk kambing mendapatkan syafaat, mendapatkan kepala, kaki, dan buntutnya. Kemudian untuk pekorban sapi nanti akan mendapatkan 2,5 kilo ditambah dengan 2 bungkusan seperti yang dibagikan kepada para jemaah lainnya. 2,5 kilo ditambah 2 bungkusan ditambah dengan kepala, kaki 4, buntut, terus torpedo. Itu jadi nanti diserahkan ke 7 pekorban. Nanti ke 7 pekorban itu mendistribusikan sesuai kesepakatannya gitu. Jadi pekorban sapi mendapatkan 2,5 kilo, kemudian 2 bungkusan seperti yang dibagikan ke jemaah yang lain, kemudian mendapatkan kepala, 4 kaki, buntut, torpedo dibagi ke 7 orang itu. Jadi Bapak-bapak, makanya di dalam grup-grup sapi itu dibuat pendekatan kompleks. Jadi yang misalnya satu RT dibuat satu RT supaya gampang baginya, yang bagi kepala, bagi kaki, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya saya bicara sebagai pekorban. Saya juga pekorban. Jadi kita akan ijab kabul dengan Pak pemotong. Jadi kita menyerahkan hewan kita untuk dipotong sebagai salah satu syarat untuk sahnya pemotongan. Saya minta izin ke bapak-bapak sekalian, apakah bapak-bapak sekalian setuju saya mewakili bapak untuk melakukan ijab kabul? Setuju. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kepada Bapak Ustaz Abdul Latif, saya atas nama pekorban mewakili para pekorban di Masjid Fajar Baitullah menyerahkan hewan kurban kepada Bapak untuk dilakukan penyembelihan. Pada Bapak Ustaz Haji Muiz, saya mewakili dari para pemotong atau tim pemotong yang saat ini diwakili oleh saya dan nanti dilaksanakan oleh para petugas dari jaga. Saya menerima amanah ini untuk dilaksanakan pemotongan hewan kurban, dan kami mohon doanya insyaallah dalam pemotongan ini dapat menjadikan kesempurnaan sebagai sunnah kurban daripada seluruh jamaah yang memberikan sunnah kurbannya. Terima kasih. Mari kita jamaah, marilah kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang dengan niatkan tahun ini untuk kita melaksanakan sunnah kurban, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan catatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hazin yang wala kulli yang bersyarah ila hadratin Nabi al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'al hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syirkiya wa la mahruma. Allahumma la tada'ala bi sina hadha zamban illa qamarta wa la haiban illa satata wa hamdan illa qadata wa la yahdan illa qadata wa la ajatan illa qadataha wa yasta'ataha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Tambahan mungkin dari ketua panitia kepada ibu-ibu dan bapak-bapak bahwasanya tadi sudah disampaikan ada jatah para pelaksana sedekah kurban. Tolong kira-kiranya dimonitor di masjid atau di aula belakang masjid apakah sudah bisa diambil. Segera silakan diambil karena memang jatah kurban yang tadi disampaikan bisa diambil mungkin sekitar 3 atau 4 jam setelah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bisa hadir untuk memantau apakah sudah bisa diambil dan silakan diambil. Terima kasih. Karena itu tadi jam kabur yang kita lakukan, kemudian setelah ini kita akan menuju ke lapangan. Kelihatannya penjagaan sudah hadir itu. Jadi kita segera mulai karena ini hari Jumat makanya lebih cepat lebih bagus. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemudian pulang sarapan atau berbuka puasa, kemudian segera menuju ke lokasi pemotongan hewan kurban untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan tugas kepanitiaan yang telah diamanahkan. Sekali lagi kepada seluruh panitia, selesai pelaksanaan ijab kabul ini, setelah pulang beberapa saat berbuka, kemudian berbuka sarapan, kemudian ganti pakaian, ganti baju kerja untuk segera hadir ke lokasi pemotongan hewan kurban atau di Masjid Masjid Baitullah untuk mempersiapkan segala sesuatu baik untuk pemotongan, penimbangan atau pembungkusan dan persiapan distribusi. Sekali lagi kita upayakan untuk melakukan pelaksanaan pemotongan ini sampai pada distribusi secepat mungkin karena kita dibatasi waktu dengan hari Jumat ini. Terima kasih. Nggak apa-apa, jangan sampai kurang. Lebih itu balik. Lebih kemarin ya? Lebih ini Pak. Tadi mantep banget itu takbirnya Kiai saya ini. Dunting lagi mantep TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada tahun ini Masjid Jami Fajar Baitullah di perumahan Komplek Lipi insyaallah akan melaksanakan pemotongan sunnah kurban, diantaranya sapi sebanyak 11 ekor sapi dan kambing kurang lebih 30 ekor kambing. Insyaallah semua pelaksanaan sunnah kurban ini, daging baik sapi maupun kambing, insyaallah akan disalurkan kepada seluruh jamaah yang berada di lingkungan Masjid Fajar Baitullah dan juga lingkungan sekitar yang berada di lingkungan Masjid Fajar Baitullah. Insyaallah kurban pada tahun ini insyaallah menjadikan satu keberkahan buat kita semua yang melaksanakan sunnah kurban dan menjadikan catatan pahala
pada pelaksanaan sunnah kurban, dan kita semua umat Islam insyaallah bergembira dalam melaksanakan kegiatan sunnah kurban yang insyaallah menjadi perayaan daripada hari raya Idul Adha. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.